Jadi, kapan persisnya diskon tarif tol akan diumumkan dan ruas tol mana saja yang akan didiskon? Kita akan tanyakan langsung kepada anggota BPJT dari unsur masyarakat, Tulus Abadi. Pak Tulus, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Fran, selamat siang Mas Iqbal. Baik, Pak Tulus, ini saatnya kita konfirmasi ya Pak, karena masih belum diumumkan secara detailnya kapan. Tapi ruas tol mana saja yang nanti akan didiskon Pak? Berapa besaran diskonnya? Ya, baik. Jadi sejauh ini atas hasil koordinasi dengan antara pemerintah dengan BUJT yang tadi disebut bahwa akan ada diskon tarif tol ya di Pulau Jawa khususnya yang akan diberikan kisaran 10 sampai 20%. Nah, ini memang masing-masing berbeda karena BUJT-nya berbeda. Nah, untuk tarif tol yang dikelola oleh Jasa Marga itu akan menerapkan diskon 20% mulai dari Cikampek Utama sampai ke Kali Kangkung ya. Jadi itulah nanti yang dikelola oleh Jasa Marga dan yang dikelola oleh Astra Infra itu diskonnya 10% ya, mulai dari tol Cipali ya dan tol Tangerang Merak, Jakarta Merak itu, dan kemudian di Solo Kertosono atau Solo Mojokerto itu 10%. Jadi masing-masing tadi antara 10 sampai 20% tergantung ruas yang dikelola oleh Jasa Marga dan ruas yang dikelola oleh Astra Infra. Saya kira begitu, Bu. Oke, jadi itu adalah nama-nama tol yang akan diberikan diskon. Tapi Pak Tulus, kapan nanti akan diberikan diskonnya? Tanggal berapa saja sampai dengan tanggal berapa? Ya, filosofi pengenaan diskon tarif tol itu kan untuk mengurai kemacetan, sehingga diskon hanya akan diberikan sebelum puncak arus mudik dan puncak sebelum arus balik. Nah, kisarannya antara tanggal 3 sampai tanggal 5 untuk arus mudik ya, karena tanggal 6 itu kan diprediksi merupakan puncak dari arus mudik, sehingga dengan diberikan diskon masyarakat mudah-mudahan bisa terdorong untuk mudik lebih awal karena diberikan diskon tarif tol yang lumayan saya kira ya. Cuma ini juga teknisnya tidak semerta-merta diskon diberikan secara per ruas, tapi akan diberikan kalau konsumen melakukan perjalanan terjauh ya dari Cikampek Utama sampai Kali Kangkung misalnya. Kalau dia sudah keluar di tempat lain atau di pintu tol lain dan kemudian masuk lagi, maka diskon itu bisa gugur gitu. Jadi itulah yang saya kira mekanisme pemberian diskon bagi pengguna jalan tol adalah dengan perjalanan terjauh dari Cikampek Utama sampai dengan Kali Kangkung. Nah, mengapa sampai Kali Kangkung? Karena itulah padatan arus mudik ya yang terjadi antara Cikampek Utama dan Kali Kangkung di pintu keluar Kali Kangkung Semarang, dan setelah itu nanti akan lebih terurai menuju Solo dan juga Jawa Timur. Kira-kira begitu. Nanti saat implementasi bagaimana cara pengecekannya itu Pak Tulus, bahkan akan digunakan sampai di gerbang tol yang paling jauh? Ya, nanti kan secara teknis sudah diatur oleh BUJT yang akan memeriksa secara digital kan. Nah, tarif tol kan bisa dilihat mereka masuk dari mana dan keluar di mana gitu. Oke. Pak Tulus, apa pertimbangannya? Mengapa diberikan diskonnya adalah di angka 10 sampai dengan 20%? Ya, pertama bahwa tarif tol ini kan domainnya BUJT ya, atau Badan Usaha Jalan Tol, sehingga bukan domainnya pemerintah. Nah, dengan pemberian itu kan ya kita mungkin bisa mengira-ira berapa persentase yang katakanlah layak dari mereka memberikan diskon, dan juga terkait dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. Nah, harapannya kan tadi filosofinya kan dengan pemberian diskon kan kita terdorong untuk mudik lebih awal untuk mengejar diskon mungkin kira-kira gitu. Nah, apalagi tarif jalan tol yang tadi disampaikan di Metro TV itu kan sudah mengalami kenaikan lumayan signifikan ya, seperti tadi di Cikampek ya, itu kan
mengalami kenaikan yang signifikan, yang tadinya untuk jarak terjauh golongan pertama itu Rp20.000, sekarang menjadi Rp27.000. Kemudian di ruas-ruas lain juga demikian. Oke. Nah, dengan pemberian diskon artinya 20% saya kira lumayan signifikan kalau kita melakukan perjalanan terjauh tadi dari Cikampek Utama sampai keluar di Kali Kangkung. Pak Tulus, kalau berdasarkan hasil studinya Pak, dengan adanya diskon 10 sampai dengan 20%, ini apakah ini bisa efektif untuk mengajak masyarakat untuk mudik lebih awal? Karena kan ada opsi, ada diskon lebih besar, bisa 50% atau di atasnya, atau mungkin bisa digratiskan di hari-hari tertentu? Ya, sekali lagi bahwa tarif tol itu merupakan domainnya atau kewenangannya BUJT, sehingga pemerintah pun tidak bisa mewajibkan atau mendorong berapa besaran dari tarif tol itu, karena tarif itu kan murni miliknya BUJT setelah diterapkan berdasarkan ketetapan pemerintah dengan besaran yang berbeda-beda. Nah, mungkin bisa saja kalau nantinya BUJT kemampuan finansialnya cukup dan sudah hitung-hitungan secara finansial juga cukup baik, bisa saja nanti ke depan bisa lebih tinggi. Tetapi sekali lagi pemerintah tidak bisa memaksakan berapa besaran tarif yang akan diberikan. Baik, Pak Tulus, jadi kalau diberikan diskon 10-20%, prediksinya berapa banyak orang yang akan mudik lebih awal dengan adanya diskon ini, Pak? Ya, itu memang situasional dan kondisional ya, karena sisi lain misalnya juga kita minta kepada pemudik. Dalam arus mudik ini kan diwarnai oleh situasi yang ada cuaca ekstrim misalnya ya, bahwa ketika cuaca ekstrim masyarakat juga tidak bisa atau tidak didorong untuk melakukan perjalanan ketika ada fenomena cuaca ekstrim. Itu yang kemarin sudah kita koordinasikan dengan Kepala BMKG, bahwa BMKG tidak merekomendasikan ketika sedang terjadi cuaca ekstrim kemudian kita melakukan perjalanan, baik mengawali atau mungkin sedang dalam perjalanan. Jadi sangat situasional dan juga mungkin tergantung dari kemampuan masyarakat di tanggal mana dia mudik, karena kan tidak serta-merta kita mudik itu hanya mengejar adanya diskon. Mungkin ada pertimbangan lain karena mungkin THR-nya sudah turun atau belum, atau juga mungkin ada kendala-kendala di internal pengguna tol dan lain sebagainya. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator yang ada di pemudik. Tetapi kita mendorong masyarakat agar mudik lebih awal untuk tidak terjebak kemacetan yang panjang ya, baik di jalan tol maupun di jalan non tol. Dan juga saya juga yang dihimbau oleh pemerintah secara keseluruhan, oleh Korlantas maupun Posling misalnya, bahwa dalam hal mudik ini juga sebaiknya juga jangan tergantung pada jalan tol nantinya. Kalau di luar jalan tol, jalan Pantura misalnya nanti cukup longgar, masyarakat bisa menggunakan jalan Pantura agar lebih lancar, karena selama ini fenomenanya begitu, di jalan tolnya penuh sesak, dominan sekali, tapi di Panturanya relatif sepi. Nah, itu juga nanti saya kira Korlantas akan melakukan berbagai rekayasa untuk mengurai kemacetan agar tidak stagnan di jalan tol. Baik. Jadi dengan adanya diskon tarif tol sampai dengan 20% ini banyak untungnya ya Pak ya, selain dapat untung mudik gratis, mudik dengan diskon tolnya 20%, mudik lebih awal, dan mudah-mudahan bisa tidak terjebak kemacetan saat arus mudik nanti. Terima kasih Pak Tulus sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.